Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi allafa baina qulubina wa lafta bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Abdal amanah wa nasara ummah wa birisalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa hikmah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan tentang hikmah Ramadan yang berkaitan dengan tema kejujuran. Para pemirsa Ramadan yang dirahmati Allah. Pada dasarnya bulan Ramadan, bulan yang menjadi kemenangan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kewenangan daripada sang pelaku dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu sendiri. Kenapa itu menjadikan kewenangan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikarenakan bulan Ramadan itu merupakan bulan untuk menteskis umat yang berkata, saya sebagai seorang muslim. Ishadu bi anna muslim. Bagaimana menguji nilai keislaman dari seorang yang mengaku diri seorang Islam. Maka di bulan Ramadan ini menjadi kawah candra di muka untuk bagaimana Allah menguji sekaligus menseleksi kaum umat Islam yang mengaku dirinya sebagai orang yang bertakwa. Kenapa? Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana dalam proses ayat tersebut ya menyatakan bahwa ketika menjalankan di bulan Ramadan, banyak kaum muslim itu melaksanakan bulan Ramadan itu sebagaimana ajaran atau pemahaman dari kaum muslim itu sendiri ya dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama ya yang menjadikan perhatian umat Islam yang selama ini menjalankan ibadah puasa, benar-benar dia memahami makna ibadah puasa itu sendiri. Ada yang dikarenakan dia karena keterpaksaan, di mana di bulan Ramadan itu menjadikan kewajiban seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga di mana kenapa itu menjadikan kewajiban Allah semata? Dikarenakan ketika menjalankan ibadah puasa, umat muslim itu diuji nilai-nilai kejujuran. Sebagaimana nilai kejujuran ini ya menjadi suatu bagian daripada pemahaman umat Islam tentang makna kejujuran. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu taqullah qulu qaulan sadida. Di mana menyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah sebenar-benarnya sebagaimana apa yang menjadi tuntutan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Di dalam surat Al-Ahzab 70 ini kalau dikaitkan dengan hadis Rasul di mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ya kejujuran ini menjadikan keberhasilan dan juga kebaikan buat orang yang menjalankan kata-kata kebenaran dalam konteks kejujuran, dan itu berakibat prosesnya di hadapan Allah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah sekaligus menjadikan kebaikan di hadapan Allah. Sedangkan apabila orang yang tidak jujur atau berkata dusta, maka di hadapan Allah dia akan menjadi kerugian. Dalam hal di hadapan Allah dia adalah orang-orang sebagai kelompok pendusta. Dalam hadis Rasul tersebut menyatakan ya bahwa kita dituntut untuk berlaku ya untuk melakukan kejujuran dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagai contoh, ketika kita berpuasa secara diam-diam, ini sebagai contoh ya. Apakah orang itu melakukan berbuka puasa ketika belum waktunya berbuka? Itu hanya Allah lah dan pelakunya yang menjalankan puasa yang bisa mengatakan aspek kejujuran. Nilai kejujuran di zaman sekarang sesuatu yang sangat mahal.
saking mahalnya bagaimana Allah membuat suatu keistimewaan kepada seorang sahabat yang berkata jujur, Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana Abu Bakar ketika Rasulullah melakukan ziarah, ya, dari Mekah ke Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Haram, dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Muntaha dalam waktu semalam, ini menjadikan bagian buat para sahabat seperti tidak percaya atas kejadian peristiwa hijrahnya hijrahnya Nabi Muhammad, ya Allah. Ya. Ini tentunya menjadikan proses bagaimana keyakinan atau uji keimanan Allah dan kepada Rasulnya, ini menjadikan tantangan para sahabat menentukan keyakinannya, ya, sehingga hampir-hampir banyak para sahabat yang tidak meyakini adanya kejadian perjalanan hijrah Rasul dari Mekah ke Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap, dalam waktu semalam, ya, ini hampir-hampir para sahabat tidak meyakini. Akan tetapi, ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu belum bergelar Siddiq menyatakan keyakinan seandainya kejadian itu lebih dari kejadian tersebut, maka aku akan tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya oleh Nabi Muhammad bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, ya, karena apa? Aspek kejujuran dalam meyakini nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks ini di zaman sekarang nilai kejujuran sangat mahal, ya, sehingga banyak peristiwa-peristiwa di negara kita, ya, orang-orang yang ditangkap karena korupsi, ya, itu oleh KPK sepertinya merasa bangga kalau dipanggil KPK dengan tersenyum, ya, bahkan mengajukan tangannya victory, menjadikan gambaran bahwa sekarang pelaku-pelaku yang tidak melakukan kejujuran itu sudah tidak merasa malu lagi melakukan aspek-aspek pendustaan di tengah-tengah masyarakat, ya. Sampai makanya kalau bicara tentang korupsi, tentang aspek ketidakjujuran, ya ini tidak hanya orang-orang yang tidak berlatar belakang pendidikan rendah, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya. Banyak orang-orang yang apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang pejabat, mereka melakukan aspek ketidakjujuran atau pendustaan. Nah, hal ini tentunya dalam Ramadan kita seperti digodok oleh Allah untuk bagaimana Allah menseleksi di mana orang-orang yang jujur, di mana orang-orang yang tidak jujur. Oleh sebab itu di dalam ajaran agama, kejujuran itu merupakan iman yang tertinggi. Sebab apabila orang itu tidak berkata jujur, maka dia akan berefek kepada perilaku ketika dia menjadi seorang pejabat, dia mengeluarkan kebijakan yang itu untuk bicara kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Tidak bicara tentang kemaslahatan umat dan agama. Nah, beda dengan orang yang selalu berkata jujur, maka dia akan disenangi oleh lingkungan, disenangi oleh sahabatnya, bahkan juga dia akan berlaku adil terhadap lingkungan alam. Ya, ini kalau bicara tentang kejujuran. Sehingga ketika bicara kejujuran, itu akan berdampak kepada Islam yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Ini menjadikan bagian hikmah Ramadan bagaimana mewujudkan nilai-nilai kejujuran dalam segala aktivitas kita, ya. Nah, ini saja mungkin yang menjadi bagian daripada gambaran pencerahan terkait dengan hikmah Ramadan bicara tentang aspek kejujuran. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya, bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qaulan sadida. Dan kalau bicara juga, ya, bahwa sampaikan dalam hadis Rasulullah, sampaikanlah hak itu, ya, walaupun itu pahit, ya. Nah, ini menjadikan bagian daripada memang kejujuran ini kalau di zaman sekarang ini sangat mahal, ya, sangat mahal sekali, sehingga kalau ingin membangun negara yang bisa menjadi negara yang lebih, ya, makmur, ya, tentunya dibangun oleh orang-orang yang memiliki kecakapan dan aspek kejujuran dalam hal mengelola negara. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.